Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Siti Masita Meliana R, SPD MSI, dosen pada program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Negeri Makassar. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis data kategorik. Saya mengajar mata kuliah analisis data kategorik pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah analisis data kategorik merupakan mata kuliah pilihan dengan kode khusus 20A72C401. Adapun deskripsi mata kuliah analisis data kategorik, yaitu mata kuliah yang membahas konsep, metode, dan aplikasi statistik untuk menganalisis data yang bersifat kategorik, nominal, dan ordinal, yang banyak ditemukan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan survei publik. Mahasiswa juga akan dilatih untuk memilih metode analisis yang sesuai dengan skala data, melakukan interpretasi hasil analisis, serta menerapkannya menggunakan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menarik kesimpulan dari data kategori untuk keperluan penelitian dan pembelajaran yang berbasis data. Perkuliahan analisis data kategori diselenggarakan dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Saya juga memadukan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform resmi Universitas Negeri Makassar, yaitu https://syamok.unm.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentase, dan project-based learning dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap analisis data kategorik, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek survei sebagai aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah meliputi CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, CPL 2 menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang terapan, CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, CPL 4 menggunakan pendekatan analitik dalam pengambilan keputusan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan analisis data kategorik. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika ke dalam berbagai bidang terapan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian masalah di bidang keahliannya. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi secara tepat hasil analisis informasi dan data. CPMK 5, mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan analitik dalam pengambilan keputusan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah analisis data kategorik ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh dari e-learning Universitas Negeri Makassar, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom dan LMS Syamok. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah analisis data kategorik ini meliputi konsep dasar data kategorik dan distribusinya, macam-macam analisis data berdasarkan skala pengukurannya, tabel kontingensi,
uji hipotesis satu populasi dan dua populasi, korelasi peringkat, uji hipotesis tiga populasi, regresi logistik, dan model log linear. Kriteria penilaian dalam mata kuliah analisis data kategorik ini mencakup 6 komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 20%, hasil proyek dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang statistika atau analisis data. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah analisis data kategorik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini kita semua hadir di tempat ini untuk mata kuliah analisis data kategorik. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, doa dimulai. Selesai. Nah, saya ingin mengecek kehadiran adik-adik semua. Apakah hari ini ada yang temannya tidak hadir? Nah, bagi yang hadir, tolong melakukan presensi di LMS yang oke, di akunnya masing-masing. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, mungkin ada yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Ya, silahkan, Dek. Ya. Pertemuan sebelumnya itu Bu, kita belajar tentang kategorik, yang kedua data kategorik, dan yang ketiga pentingnya analisis data kategorik dalam penelitian. Oh ya, kita beri aplaus dulu kepada temannya. Alhamdulillah karena masih diingat ya materi pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari itu tentang macam-macam analisis data berdasarkan skala pengukurannya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi data kategorik. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam analisis data berdasarkan skala pengukurannya. Nah, kita mulai masuk ke materinya. Nah, data kategorik itu adalah data yang dibagi ke dalam kategori atau kelompok yang bersifat kualitatif. Nah, nilai data dari kategorik itu tidak berbentuk angka yang bisa dioperasikan dalam matematis. Nah, di sini di data kategorik kita hanya melabelkan atau memberi dia kelas-kelas tertentu. Nah, contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi kita cuma memberikan label apakah dia termasuk laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, status pernikahan, apakah dia sudah menikah, belum menikah, atau sudah cerai. Contoh yang selanjutnya seperti tingkat kepuasan, ya, tingkat kepuasan terhadap suatu produk, apakah dia sangat puas terhadap produk ini ataukah dia tidak puas terhadap produk tersebut. Nah, untuk jenis data kategorik itu kita gunakan dua pada data kategorik. Ada yang namanya nominal, ada yang ordinal. Nah, untuk yang ordinal itu kategorinya dia tanpa urutan. Jadi tidak ada urutan di dalamnya. Contohnya agama, Islam, Kristen, Hindu. Jadi tidak ada urutan. Islam harus nomor 1, Kristen harus nomor 2, Hindu nomor 3. Jadi bisa kebalik, bisa saja Kristen nomor 1, Hindu nomor 2. Jadi tergantung dari label yang kalian berikan. Kalau data ordinal, dia harus ada urutannya. Ya, contohnya ada urutannya seperti tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Ya, harus dia berurut. Tidak mungkin langsung SMP.
Ya, pasti dia SD dulu, baru SMP, terus SMA. Terus tingkatannya di sini maksudnya apa? Di situ ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Seperti itu. Kayak misalnya, pasti tingkat pendidikan untuk di SMA, pasti dia lebih tinggi daripada tingkat pendidikan di SMP. Begitu pun dengan SD. Ya. Lanjut. Ini contoh data kategorik pada kehidupan nyata pada bidang kesehatan. Nah, kalau pada bidang kesehatan, contoh data kategoriknya itu seperti status gizi, apakah dia kurus, apakah dia normal berat badannya, ataukah dia obesitas. Seperti itu. Nah, untuk pendidikan seperti jurusan studi. Nah, di jurusan studi itu juga ada label-labelnya, ya, label-label. Tapi di sini dia tidak ada tingkatan seperti mahasiswa yang ambil program studi statistik ya di sini. Terus ada juga yang ambil program studi IPA, biologi, kimia. Dia masuk data kategori yang nominal. Oke. Kalau bidang sosial, di sini contohnya kepemilikan rumah. Nah, pada di kepemilikan rumah, labelnya apa saja? Apakah dia masih kontrak? Apakah itu rumah sendiri, milik sendiri? Ataukah dia masih tinggal di orang tua? Nah, adapun macam-macam analisis data kategorik yang berdasarkan skala terbagi atas dua, analisis data nominal sama analisis data ordinal. Nah, untuk analisis data nominal, teknik analisisnya yang bisa digunakan itu ada 6. Yang pertama, tabel frekuensi dan proporsi. Kita menggunakan tabel frekuensi dan proporsi itu untuk menyajikan jumlah dan persentase per kategorinya. Contohnya ketika kita ingin melihat distribusi jenis kelamin. Yang kedua, diagram batang atau lingkaran. Jadi digunakan ketika kita ingin memvisualisasikan kategori tersebut. Contohnya ketika kita ingin melihat layanan terbanyak, kita bisa menggunakan diagram batang. Nah, yang mana batangnya paling tinggi, artinya dia adalah layanan yang digunakan terbanyak oleh penggunanya. Terus, tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini atau cross tabulation ini digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel kategorik. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan kepemilikan BPJS kalau di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya chi-square test. Di sini kita gunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel nominal. Misalnya, kita ingin melihat hubungan antara jenis pekerjaan dengan jenis layanan yang sering digunakan. Untuk uji Fisher eksak, itu digunakan sebagai alternatif chi-square. Ya, jadi ini digunakan untuk alternatif chi-square. Kenapa? Karena uji Fisher eksak itu bisa digunakan kalau tabelnya kecil. Kalau tabelnya 2x2 saja, nah kita pakai uji Fisher eksak. Nah, contohnya kalau kita ingin melihat hubungan gejala dengan diagnosis suatu penyakit. Yang terakhir, Kramer's P atau P coefficient. Nah, tujuannya untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel nominal. Jadi kita ingin melihat ukuran hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Itu salah satu contohnya ya. Lanjut, bagaimana kalau datanya Bu? Ordinal. Ya. Kalau datanya ordinal, ini adalah teknik-teknik analisis data yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data yang ordinal. Nah, untuk analisis data ordinal, di sini bisa kalian lihat ada analisis frekuensi dan median. Jadi ini digunakan, analisis frekuensi dan median digunakan untuk menganalisis sebaran dari urutan kategori. Contohnya, kita ingin melihat median dari kepuasan pasien. Nah, selanjutnya bisa kita gunakan uji chi-square for trend. Nah, kalau datanya ordinal bisa pakai uji chi-square for trend. Nah, di sini kegunaannya untuk menguji hubungan dengan mempertimbangkan urutan. Ya, jadi kalau tadi itu tidak ada urutan, kita pakai uji chi-square. Tapi kalau ada urutannya, kita pakai uji chi-square for trend. Nah, untuk uji Mann-Whitney, kita membandingkan dua kelompok ordinal. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua kelompok ordinal, kita menggunakan uji Mann-Whitney-U. Kalau misalnya kita mau melihat kepuasan pria bagaimana, kepuasan wanita bagaimana. Terus untuk uji Kruskal-Wallis, nah ini digunakan kalau ternyata kelompoknya lebih dari dua kelompok ordinal. Jadi kita bisa membandingkan kalau datanya lebih dari dua kelompok ordinal. Bisa pakai uji Kruskal-Wallis seperti kepuasan berdasarkan jenis
pelayanan. Kan biasanya di pelayanan suatu instansi tidak cuma satu dua ya, pasti banyak. Jadi kalau ingin membandingkan kepuasan antar layanan bisa digunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya Spearman Rank Coefficient. Nah, untuk Spearman Rank Coefficient ini mengukur hubungan antar dua variabel ordinal ya. Kita bisa melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepuasan. Nah, yang terakhir ada Ordinal Logistic Regression. Nah, di Ordinal Logistic Regression ini gunanya untuk memprediksi variabel ordinal berdasarkan prediktornya. Jadi kita bisa memprediksi kepuasan dari jenis kelamin dan pendidikan. Nah, ini perbandingan teknik analisis berdasarkan skalanya ya. Misalnya di chi-square, jadi chi-square itu bisa digunakan untuk nominal dan ordinal. Untuk Fisher exact bisa digunakan untuk data nominal dan ordinal. Kramers V bisa digunakan untuk data nominal saja. Uji median, Spearman, sama uji Kruskal-Wallis hanya bisa digunakan untuk data ordinal. Untuk regresi logistik bisa digunakan di kedua-duanya. Nah, kalau datanya berupa nominal, kita gunakan regresi logistik multinomial. Kalau datanya ordinal, kita menggunakan regresi logistik ordinal. Nah, sekarang kita akan mengamati data kategorik dalam dunia nyata. Nah, kita akan menonton cuplikan video tentang survei kepuasan masyarakat di Puskesmas Gumelar. Oke, baik adik-adik, tapi sebelumnya saya ingin kalian duduk dulu dalam kelompok kecil. Kalian sudah duduk dalam kelompok kecil. Nah, di sini itu kalian akan menonton cuplikan video tentang survei kepuasan masyarakat di Puskesmas Gumelar. Nah, dalam video ini, itu kalian akan melihat jenis data yang dikumpulkan. Itu yang pertama, jenis data yang dikumpulkan. Terus juga kalian akan melihat skala pengukuran dari setiap pertanyaan survei. Yang ketiga, kalian harus mengindikasikan teknik analisis apa yang mungkin cocok digunakan. Nah, jadi kalian akan amati dan cermati dan catat jenis data serta skala pengukuran yang muncul dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, karyawan Puskesmas Gumelar. Kali ini saya akan memandu teman-teman untuk melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas Gumelar. Yang pertama dilakukan yaitu scan barcode di tempat yang tersedia. Kemudian nanti kita klik di survei. Kemudian isikan data dengan lengkap, masukkan NIK 3302502345678. Kemudian tulis nama Amir semisal. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Setelah itu pekerjaan kita ketik swasta. Kemudian di kolom pendidikan terakhir kita tulis D3. Kemudian kabupaten ada pilihan di situ, kita ketik pilih Banyumas. Kemudian untuk kolom OBD kita ketik kita pilih unit kerja Puskesmas Gumelar. Kemudian untuk jenis pelayanan yang mau kita kasih saran atau kritikan terserah, mau di pendaftaran atau di yang lainnya. Kita misal kita ketik di pelayanan pendaftaran. Kemudian kita tunggu loading dulu sampai selesai loading. Selanjutnya kita dari kuesioner yang ada kita centang sesuai, kemudian mudah, kemudian sangat cepat. Di situ ada keterangannya, bisa kita isikan semua teman-teman. Lanjut terus sampai nanti di saran dan masukan itu bisa kita isikan apa yang akan kita kasih masukan terhadap pelayanan yang tadi kita pilih. Seperti contoh di pelayanan pendaftaran, kita kasih masukan dan kritikan, kemudian setelah itu klik simpan. Penjelasan dari saya, kami tunggu penilaian kepuasan pelayanan Puskesmas dari teman-teman. Oke adik-adik, itu tadi
video dari survei pelayanan dari salah satu puskesmas di Indonesia. Jadi saya ingin kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya mungkin sekitar 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Kalian silahkan diskusikan yang ketiga pertanyaan tadi. Jadi kita fokuskan ketiga pertanyaan tadi dulu. Nah, waktunya 20 menit, silahkan berdiskusi. Oke adik-adik, waktu diskusinya sudah habis. Jadi kita mulai dari kelompok 2 dulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Saya ingin perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Baik, saya berikan kesempatan untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan pertama, data apa saja yang dikumpulkan dari responden. Ya baik, berdasarkan pengamatan kami terhadap video, data yang dikumpulkan dari responden antara lain yang pertama jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, usia atau kelompok umur. Yang ketiga, jenis layanan yang digunakan, misalnya pelayanan umum, gigi, dan gizi. Yang keempat, tingkat kepuasan terhadap pelayanan. Dan yang terakhir adalah saran dan kritik terhadap pelayanan. Oke, kita beri aplaus dulu dari kelompok 2. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Dia mengatakan kalau data dari responden yang berhasil dikumpulkan itu ada nama ya, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan juga kritik dan saran. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Saya ingin perwakilan dari kelompok 1. Mungkin siapa yang bisa? Oke, silahkan Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari hasil diskusi kelompok 1, untuk pertanyaannya itu, jika ingin menganalisis hasil survei, teknik statistik apa yang harus digunakan? Itu yang pertama, teknik analisis yang cocok digunakan, yaitu yang pertama, tabel frekuensi atau diagram batang. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui distribusi jenis kelamin atau pelayanan, atau untuk juga mengetahui jenis kelamin apa yang paling banyak menggunakan pelayanan ini. Seperti itu. Terus untuk yang kedua itu ada uji chi-square. Nah, untuk uji chi-square itu seperti yang dijelaskan tadi, itu untuk dua variabel kategori. Itu tujuan analisisnya untuk menguji hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kepuasan. Jadi artinya itu dua variabel kategori, yaitu dua variabel kategori yang berbeda, nominal dengan ordinal. Seperti di sini, contohnya jenis kelamin kan dia nominal dan tingkat kepuasan itu ordinal. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang ketiga itu melihat kecenderungan. Teknik analisis yang ketiga yaitu chi-square for trend. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat kecenderungan tingkat kepuasan berdasarkan umur atau pendidikan. Nah, untuk chi-square for trend ini, dia harus bersifat, datanya harus bersifat ordinal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan analisisnya itu melihat kecenderungan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu termasuk jenis data ordinal. Nah, kemudian teknik analisis selanjutnya itu Kramers, V, atau Pendas, atau B. Nah, ini juga untuk jenis kategori data yang ordinal. Nah, tujuannya apa? Untuk mengukur kekuatan hubungan antar kategori. Nah, terus teknik analisis yang terakhir itu regresi logistik ordinal. Nah, seperti sebelumnya ini juga untuk data yang bersifat ordinal. Nah, tujuannya apa? Jika ingin prediksi tingkat kepuasan berdasarkan jenis layanan. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu adalah macam-macam teknik analisis yang sesuai. Jadi tadi yang disebutkan sama temannya itu benar, sudah sesuai dengan data kategorik yang disediakan oleh hasil survei tadi. Selanjutnya, saya ingin memberikan kalian sebuah tugas. Jadi, tugasnya ini project, masih dalam kelompok ini. Jadi, tugasnya dalam kelompok, tugas project. Saya ingin kalian untuk membuat satu kuesioner survei yang memuat 10 sampai 20 pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu harus memuat beragam skala pengukuran, tapi terutama nominal dan ordinal ya. Nah, topik surveinya itu bebas, tapi harus relevan dan realistis ya. Jadi harus realistis sesuai dengan di kehidupan nyata kalian. Nah, topik-topiknya macam-macam, bebas. Bisa saja contohnya mau melihat kepuasan terhadap fasilitas kampus misalnya, atau ingin melihat perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah kalian atau di sekitar kampus. Itu salah satu contoh. Jadi bebas menurut kreativitas kalian ya. Surveinya itu dibuat dalam format G-form. Jadi surveinya dibuat dalam format G-form. Nah, pengumpulan dan persentase itu kuesionernya nanti itu
dikumpulkan melalui LMS Syam Oke, ya, dikumpulkan melalui Syam Oke. Waktu yang saya berikan itu 7 hari. 7 hari. Jadi pertemuan minggu depan saya harapkan kalian semua sudah mengumpulkan survei kuesionernya di LMS Syam Oke. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan, Dek. Baik, untuk mengenai kuesionernya, apakah kuesioner yang telah kita buat itu harus diuji cobakan kepada responden terlebih dahulu atau gimana? Oh iya, saya hampir terlupa. Jadi kuesionernya tadi perlu diuji cobakan terlebih dahulu ya. Minimal 10 responden. Jadi minimal 10 per responden. Kenapa? Karena nantinya itu kalian akan mempresentasikan tujuan surveinya apa, ya, struktur kuesionernya bagaimana, dan skala pengukuran tiap itemnya, dan juga menghasilkan contoh data hasil, ya, contoh data hasil pengisian. Jadi kita butuh uji coba 10 responden. Baik, sebelum kita mengakhiri materi pada pertemuan hari ini, saya ingin perwakilan dari kalian untuk memberikan atau memberitahu kepada saya kira-kira dalam pembelajaran hari ini apa hal-hal yang telah kalian pelajari atau hal baru yang telah kalian pelajari setelah pembelajaran hari ini. Mungkin salah satu, ya silahkan, Dek. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama, itu kita telah memahami bahwa data kategori adalah data yang diklasifikasikan ke dalam bentuk kelompok atau kategori. Dan umumnya, itu dibedakan menjadi 2 skala utama, yaitu nominal dan ordinal. Yang kedua, kita juga telah membahas bahwa skala pengukuran menentukan macam-macam teknik analisis statistik yang tepat. Data nominal cocok dianalisis menggunakan frekuensi, proporsi, uji chi-square, dan visualisasi seperti diagram batang. Kemudian data ordinal, karena memiliki urutan, bisa dianalisis dengan median, uji tren, uji korelasi ordinal, atau bahkan regresi logistik ordinal. Nah, yang ketiga, setelah melihat tayangan tadi video survei kepuasan masyarakat di Puskesmas Gumelar, kita melihat bagaimana data kategori dikumpulkan dalam konteks yang nyata, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi jenis skala dari setiap variabel dalam survei tersebut. Baik, sekian dari saya. Ya, kita beri aplaus dulu dari jawaban temannya. Alhamdulillah karena kalian semua bisa menyimak dengan baik pembelajaran hari ini dan mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyusun tabel kontingensi, pemahaman tentang chi-square test, konsep dasarnya, dan melakukan visualisasi data kategori. Jadi, kuesioner yang kalian buat dan sudah uji cobakan, kita bisa olah datanya, melihat visualisasinya, dan kita bisa susun tabel kontingensinya pada pertemuan minggu depan. Jadi ingat, tugasnya harus dikumpulkan ya, 7 hari. Ya, minggu depan sudah harus terkumpul semua. Baiklah, cukup sekian untuk materi pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah analisis data kategorik pada program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.